Halo sobat anti angkot semuanya. Jadi pada sore hari ini BTC berada di level 43.000 lagi nih, bolak-balik gitu ya. Jadi di level ini tuh membawa mayoritas altcoin itu pada menghijau ya, pada hijau semua, pada naik semua ya. Salah satunya di sini ada Cardano ya, ada koin ada sama Shiba gitu. Yang mana dari pergerakannya ini menarik ya, karena ada terjadinya indikasi breakout dari downtrendnya ya. Jadi di sini pada dua koin ini kita sudah melihat adanya tanda-tanda pembalikan arah atau reversal dari bearish menjadi trennya bullish lagi ya. Nah, jadi nanti kita akan intip potensinya ya secara teknikal itu seperti apa jika market dan Bitcoin merestui pastinya ya. Sama di sini guys, kita akan sedikit ngebahas isu dari Cardano yang banyak sekali sentimen positifnya akhir-akhir ini, yang mana salah satu juga hal yang ngebantu pom-poman dari Cardano ini ya. Nah, nanti kita akan juga bahas newsnya, dan di akhir nanti kita akan ngebahas seperti biasa pergerakan Bitcoin dari time frame besar dan kecilnya. Ya, tetapi di sini yang pertama kita akan bahas dari Cardano aja terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang kalian lihat ini guys adalah time frame daily ya, time frame satu hari ya. Nah, yang mana itu mewakili time frame besar. Jadi bisa kalian lihat ya, dari Cardano ini sebenarnya sempat turun ya dari support terkuatnya di sini yang berada di angka $1, sempat terpuruk banget nih ke harga terendah itu 0,78. 0,78 kalau di rupiah itu berapa ya, pokoknya di bawah 14.000 lah gitu ya. Nah, jadi emang pada kabur semua nih ya, kayak yang holdernya, soalnya di bawah angka tersebut sudah tidak ada support yang kuat lagi. Kenapa kita bilang support yang kuat di $1? Karena di sini kita lihat ya ada beberapa rejection di level ini. Artinya di sini emang area demand, area di mana pembeli akan menyambut ya ketika harga jatuh ke area tersebut sehingga bisa maju lagi ke atas. Tetapi di sini berkata lain ya, malah nyongsap lagi ke 0,7 ya. Nah, tapi di sini ini barusan kejadian banget ya. Barusan kejadian banget ini, tepatnya kemarin tanggal 23 ya, satu candle panjang hijau ini ngebawa Cardano kembali ke harga $1 ya, bahkan ini 1,1 itu sekitaran 14.000 ke atas lah ya teman-teman ya. Nah, jadi ini tuh juga ngebawa Cardano, dia tuh lepas dari channel downtrendnya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa rejection di arah trend yang atas. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4 ya. Dan keempatnya di sini benar-benar sempurna sekali ya. Dia menembus garis resistance yang ada di $1, kemudian menembus resistance trend line yang mana biasanya pada pola 3 candle sebelumnya ini selalu ter-reject alias selalu mantul ketika menyentuh level tersebut ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada reaksi dari market gitu ya, untuk Cardano bisa menjadi bullish lagi arah trennya ya guys ya. Nah, tetapi walaupun sekarang keadaan naik, tapi nggak nutup kemungkinan guys ya, harus dipahami bahwa masih ada potensi terjadinya koreksi. Koreksinya gimana tuh bang maksudnya? Koreksi itu ya harganya turun lagi balik gitu ya. Tentunya ini harga bullish, nggak bullish terus-terusan, nggak hijau terus-terusan ya. Koreksi itu pasti bakal ada. In case ini kita kasih contoh buat Cardano ya dalam channel uptrendnya, maka bisa kita asumsikan di sini akan ada sedikit terjadi koreksi ketika dia sudah mencapai beberapa resisten lokal yang berada di sini 1,1 ya, 1,2. Nah, jadi nggak nutup kemungkinan dia masih akan terjadinya balik lagi ke harga sebelum dia breakout atau retest di sini, bisa di sini ataupun di trend bawah. It's okay, it's still okay ya. Tapi di sini goalsnya tetap membentuk yang namanya higher high-nya lagi. Jadi kalaupun terjadi koreksi nggak apa-apa gitu ya, asal nggak di bawah nggak di bawah 0,7 lagi, karena itu berarti adalah tembus lagi lower low ya, berarti gagal. Nah, tapi menurut gue ini lebih ke arah pembentukan higher low-nya lagi ya. Higher low-nya yaitu di sini lebih tinggi daripada swing low sebelumnya. Jadi itu tuh struktur bullish yang sudah pernah kita bicarakan pada episode-episode sebelumnya ya guys ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian berharap misal Cardano bisa balik ke fase sebelumnya yang hijau-hijau terusan kayak gini ya, misalkan ya harga ini hijau dan tiang ya, sebenarnya bisa, tapi sulit mengingat kondisi BTC yang emang volatil parah ya, masih berada di bawah 50.000. Nggak kayak kemarin-kemarin yang sentimennya emang bener-bener gila gitu di 2021 kemarin. Jadi gua kira ini prosesnya nggak akan secepat
bullish sebelumnya ya, kan tadi secara perlahan-lahan terlebih dahulu guys ya. Itu buat Cardano di time frame daily. Nah kalau buat entry futures ya, kita bisa entry di time frame 15 menit ya, tapi biar nggak terlalu panjang, alangkah lebih baiknya kita bahas nanti aja karena di sini masih ada Shiba yang menunggu ya untuk kita bahas. Tetapi di sini kita lihat sentimen news dulu yang ada pada Cardano ya. Nah di sini guys ya, kita mungkin ini kalian udah pernah lihat ya di blockchainmedia.id bahwa di sini ada salah paham ya. Cardano bukan siapkan mekanisme burn untuk ada ya. Jadi ini tuh news yang hoax di komunitas Twitter. Ini bisa kalian lihat. Newsbtc.com melaporkan rumor diduga adalah dari Twitternya Clark Alesna yang merupakan CEO dari ini. Kemudian dia di sini menerima tantangan Charles Hoskinson selaku founder Cardano untuk ngebikin burn smart contract ya. Jadi media ini menanggapinya dengan serius ya, yang mana ini membawa sentimen dari ADA Boys ya, para holders ADA untuk kembali menyerap ADA tersebut berdasarkan news burn ya, yang mana kalau ngeburn itu emang sentimennya positif banget lah, karena itu mengurangi supply yang beredar di koin tersebut ya. Nah jadi bisa kita pahami bahwa ada burn itu tidak benar, dan sudah dikonfirmasi oleh Charles ya bahwa itu tidak benar guys ya. Tapi di sini selain hanya isu hoax tersebut, ada juga ada DAO ya. Ada DAO nih sini namanya, yang mana ini adalah platform decentralized finance protocol pada blockchain Cardano ya. Kalian bisa nonton lengkapnya penjelasan di channel Angga Andinata di sini, yang mana intinya adalah di sini Cardano bisa menjadi, ada DAO ini bisa menjadi platform pinjol online dalam bentuk kripto ya guys. Sederhananya sih kayak gitu, sederhananya ya, bahasa yang udah dipahami, bahasa awam. Terus di sini selebihnya guys ya, sebenarnya nggak ada berita yang gimana dari Cardano, karena kita lihat acara yang akan mendatang pun tidak ada. Ini acara sudah berlalu semua, World Blockchain Summit, nggak ada event yang signifikan sebenarnya dari Cardano. Pure hanya dari sentimen ada DAO sama ini namanya hoax burn Cardano ya, sebenarnya tidak benar ya. Itu untuk Cardano guys ya. Terus di sini selanjutnya kita akan bahas Shiba aja terlebih dahulu ya. Nah jadi Shiba ini sebenarnya mirip-mirip ya kan sama Cardano ya. Sebenarnya semua koin juga mirip gitu cuman beda tipis-tipis doang ya, tapi tetap aja ada perbedaan ya. Di sini guys, kalau kita lihat di Shiba, emang di sini mirip-mirip sama sebelum itu kan kita bahas CRV sama 1 inch sama GRT ya. Nah ini mirip juga. Bentuk falling wedge yang ada breakout, kemudian di sini ada retest, dan kemudian dia nyentuh resistance-nya lagi ya. Ini akan kita buka di time frame 4 jam, tetapi di sini kita akan ngelihat dulu di time frame daily-nya, yang mana sebenarnya ini masih jauh dari harga tertinggi kita sebelumnya. Buat Shiba yang ada di sekitaran berapa ini guys, kemarin dulu itu 8.000-an, gila men, jauh banget. Ini kalau kita ukur ya, kita masih perlu kenaikan sebesar 200% dari harga sekarang buat nyentuh ATH lagi guys ya. Yang mana sebenarnya dari Shiba ini kemarin tuh hampir bener-bener menggila. Pergerakan menggilanya apa guys? Menggilanya karena di sini hampir mirip kayak Cardano yang udah lepas dari support kuatnya di sini ya. Kemudian di sini banyak orang ngejual, kemudian hanya pump lagi, kemudian balik lagi ke harga sebelumnya dengan membentuk falling wedge, dan sekarang terjadi breakout. Nah, berbeda dengan Cardano yang emang dia udah breakout dari resisten ya, Shiba ini baru breakout dari falling wedge-nya. Tetapi dari resisten kuatnya yang berada di 2600 ya bisa kita bilang di sini itu belum guys. Itu belum breakout. Ya, makanya di sini kita lihat udah mulai terjadi sedikit koreksi. Ini kita lihat 4 jam guys ya agar lebih jelas nih. Ini emang breakout. Ya, kemudian terjadi koreksi di sini, retest. Kemudian dia ada terjadi koreksi lagi nih di sini. Karena di sini ada resisten kuat selain dari sebelumnya yang emang terjadi rejection ya. Di sini juga resisten kuat di candle 1 hari sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak apa kalaupun misalkan terjadi koreksi. Karena kalau kita bikin channel uptrend di sini ya oke aja nih ya, masih oke aja. Karena dia masih ada potensi mantul di trendline yang bawah ya. Karena koreksi sehat itu perlu guys ya, perlu. Nggak mungkin lah koin naik terus-terusan. Kayak nggak ada rem gitu ya, jarang-jarang banget kecuali koin micin ya. Bahkan kalaupun koin top 100 jarang banget ya. Jadi perlahan tapi pasti nggak apa-apa ya, asalkan para holders ini emang mesti bersabar ya. Nah itu buat teknikalannya Shiba guys ya, yang mana targetnya emang masih jauh 200%.
Tapi nggak ada kemungkinan karena di kripto tidak ada yang tidak mungkin ya. Tetapi kita harus realistis juga sedikit nih ngeliat pergerakannya kalau di harga sekarang. Terus kita lihat guys, sebenarnya dari Shiba ini nggak ada sentimen apa-apa sekarang. Kenapa? Kalau kita lihat mayoritas news itu emang ini bahkan mengatakan kalau dari Shiba ini menurun, ada apa? Di sini nurunnya itu dari 1.200.000 ke 1.160.000 ya. Ini tuh penurunan sekitaran berapa? 30 ribuan lah. Terus ini tersumbah transaksi Shiba juga menurun. Kemudian kata kunci Shiba di Google juga menurun 97% ya, seiring dengan bahwa di sini bahwa 80% dari ship yang beredar dipegang oleh Wells ya. Gila banget gitu ya. Jadi Wells tuh dengan seenaknya ngebanting harga dan ngebikin sentimen koin komunitas ya, koin meme. It's a hard times for chip holders ya. Gua tahu itu hal yang berat bagi kalian buat menahan harga Shiba di harga sekarang, tetapi ya jika kalian menganggapnya sebagai investment sejak awal, why not gitu ya, why not. Kalau misalkan ada yang mau hold juga, why not. Kadang ngeliat Shiba sebelumnya yang emang saya itu 1 tahun kemudian baru ngepump ya. Jadi jangan gunakan logika ketika bermain di koin kayak gini, gunakanlah insting ya. Logika kayak susah gitu guys ya. Menggunakan logika sama kayak main saham, obligasi, reksadana di koin kayak gitu susah ya, sangat tidak logis ya. Jadi emang berdasarkan hoki dan luck. That's the point, oke? Itu poinnya guys ya. Oke, terus kedua koin tersebut sudah kita bahas dan gua rasa juga udah clear informasinya kepada kalian guys ya. Selebihnya kalau ada pertanyaan mengenai bang ini kurang jelas, gimana sih lu jelasinnya berlibetnya, langsung tanya di kolom komentar atau langsung masuk grup Telegram aja ya. Ntar kita jelasin secara rinci, oke? Walaupun gak rinci-rinci banget. Oke, terakhir di sini ada Bitcoin guys ya, Bitcoin ya. Jadi emang dalam beberapa hari terakhir sejak kapan ya? Sejak awal Maret, pertengahan Maret, 14 Maret ini ya, terjadi reversal yang cukup kencang emang dari Bitcoin ya. Nah, yang mana itu membentuk pergerakan channel uptrendnya. Nah, ini kan kita jabarkan guys ya dari sini, dari koreksinya sekarang. Jadi kan tadi 43.000 tuh, sekarang udah 42.963. Karena di sini terjadi koreksi karena di sini sebelumnya ada resistance kuat yang berada di sini. Ya, yang berada di angka 43.000 ini selaku area jual, area supply ya. Jadi banyak banget yang jualan di area sini. Ya, jadi wajar terjadi koreksi karena kalau kita ngelihat pattern sebelumnya, ketika dia sudah nyentuh supply area di sini contohnya guys ya, nyentuh di sini koreksi ya, nyentuh di sini koreksi. Jadi wajar banget kalau misalkan terjadi koreksi asal dia nggak lepas dari jalur uptrendnya di sini dan supportnya ya. Terus di sini guys, syarat pertama yang harus dicapai oleh diri jika mau maintain pergerakan bullishnya adalah ngejaga higher low-nya. Higher low-nya kan di sini ya, terakhir kita guys. Terus di sini kita udah berhasil ngejaga levelnya. Di sini BTC juga berhasil ngejaga levelnya. Nah, jadi ini bisa naik karena ini nggak jebol ke bawah. Ini guys, ke bawah 40.000. Jadi masih bisa maintain pergerakan harganya. Terus di sini masih bisa maintain juga, masih bisa mempertahankan harganya ya, sehingga bisa naik karena di sini dia ketan juga nih di support 41.600. Jadi di sini tuh ada higher high, higher low, higher low, higher low. Jadi aman gitu. Berbeda cerita ini misalkan ya, misalkan di sini dia udah jebol dari support kuatnya ya di sini dan udah ngebentuk higher low yang baru. Nah, itu bisa menjadi indikasi awal bahwa tren sudah berubah dan kita bisa lanjut bearish lagi ya. Biasanya itu pergerakannya tuh kalau misalkan balik lagi ke bearish itu misalkan breakdown ke bawah. Nah, udah breakdown ya, kemudian retest lagi di sini. Nah, maka ini bisa menjadi triple top bahkan ya. Bisa jadi triple top. Nah, ini yang patut kita waspadai. Ya, dan wajib banget buat adaptasi ke market gimana ya, kita sesuaiin plan sama market ya. Jangan sampai kita yang maksa ingin kita sesuai dengan market, jangan ya. Nah, jadi bagaimana guys ya untuk bisnis di sini? Menurut kalian bisa nggak sampai ke 45.000? Karena 45.000 ini resisten kuatnya di time frame harian, di time frame daily di sini ya, di garis balok yang ini. Karena sekarang kita masih di sini ya. Jadi ya perlahan tapi pasti nggak apa-apa lah ya buat BTC. Jadi di sini sebenarnya juga bisa breakout, tapi gue rasa agak sulit di 43.000 ya. Karena seperti yang kalian lihat juga di episode sebelumnya, 42.000, 43.000 tuh sini ada major resistance. Nah, major resistance ya. Jadi agak sulit sebenarnya. Kalaupun terjadi retest oke-oke aja gitu ya. Retest turun lagi koreksi langsung nanjak lagi gitu ya.
Terus mengingat sekarang hari Kamis, besok hari Jumat. Waduh, Jumat keramat ya. Yang bener-bener Jumat keramat apa? Black Friday kalau di US itu, di Eropa Amerika. Artinya diskon. Ya, hari diskon. Jadi orang-orang pada ngaras ke mall. Sekarang ngarasnya ke kripto ya, ngarasnya ke kripto. Jadi pada cash out kripto. Jadi emang terlalu gila guys ya market pada hari Jumat itu volatil ya. Itu dari time frame berapa tadi? 1 jam. Ini kemudian time daily-nya ya. Daily-nya di sini guys, ya bisa lihat masih aman sebenarnya. Karena di sini di daily-nya pun dia berhasil menjaga struktur higher low ya. Ini low, ini higher low, ini higher low. Ya, even misalkan nanti terjadi koreksi di sekitaran sini, jangan kaget kalian ya. Ini udah kita kasih tahu ya. Jangan kaget misalkan terjadi koreksi karena masih ada potensi buat ngebentuk higher low yang baru di support yang sebelumnya ya. Jadi harus paham gitu ya, harus paham dan mengerti bahwa koreksi itu juga ada gitu. Nah, jadi misal terjadi koreksi ke support yang sini gitu, jangan kaget guys ya. Karena di sini udah kita kasih tahu potensi terjadi koreksinya tetap masih ada. Hanya kalian yang bisa ngatur margin, risiko dan tingkat tingkat loss yang bisa kalian terima gitu sesuai dengan kemampuan margin masing-masing. Tiap orang beda-beda gitu ya. Tergantung money management dan risk ya. Jadi gue ngomongnya udah kayak dikit kayak ke Ingraken ini anjir. Oke guys, jadi mungkin segitu aja ya sedikit insight dari kita mengenai dua koin ini sama BTC ya. Hopefully it help of all of you. Oke, jadi sampai lagi kita di akhir video, kita jumpa lagi besok guys ya. Series video, bye bye.